Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang morfologi. Apa itu morfologi? Nah, sebelum kita menganjak ke pengertian morfologi, materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu pengertian dan jenis morfem, fungsi morf dan morfem, penyebab terjadinya morfem, almorf dan penyebab terjadinya morfonemik, kata dan ciri serta ciri-ciri yang mendasarinya. Oke, yang pertama pengertian dan jenis morfem. Menurut Nida dalam Petrus 2003 halaman 10, morfem adalah unsur pemakaian bahasa yang terkecil dan terkandung arti ataupun pengertian. Kemudian Samsuri dalam Petrus 2003 halaman 10 menegaskan bahwa morfem adalah komposit bentuk pengertian yang terkecil yang sama atau mirip dan berulang. Jenis-jenis morfem berdasarkan hubungan distribusi, jenis morfem itu ada morfem bebas, terikat. Kemudian berdasarkan keutuhan, morfem utuh, terbagi, dan berdasarkan maknanya ada leksikal dan non-leksikal. Kemudian menurut segmental, terdapat suprasegmental. Nah, pengertian morf dan morfem. Morf adalah bentuk terkecil dari morfem yang belum diketahui statusnya dalam hubungan keanggotaan terhadap suatu morfem. Morfem berfungsi untuk membedakan kata jamak atau plural, kata masa lampau, past tense, dan sebagainya. Penyebab terjadinya morfem. Penyebabnya adalah proses morfologis yang dapat terjadi dengan bahasa atau bahan dasar morfem dasar terikat, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Proses afiksasi ini pun dapat meliputi prefiksasi, infikasi, sufiksasi, konfiksasi, dan imbuhan gabung. Reduplikasi menghasilkan kata ulang berupa kata ulang utuh, kata ulang berimbuhan, dan kata ulang dengan perubahan fonem. Almorf dan penyebab terjadinya morfonemik. Nah, pengertian dari almorf adalah perwujudan dari morfem, di mana morfem adalah abstraksi dari bentuk morf. Penyebab morfonemik yaitu morfonemik timbul dari adanya asumsi bahwa morfem merupakan bentuk abstraksi dari morf-morf yang sejenis. Morf-morf yang sejenis itu muncul sebagai almorf dari sebuah morfem akibat adanya peristiwa morfonemik. Menurut Keraf dalam Rusiana dan Samsuri 1976 halaman 95. Selanjutnya kata dan kelas serta ciri-ciri yang mendasar. Yang pertama, terdapat morfologi bahasa Indonesia, kelas kata dalam bahasa Indonesia, menurut Harimurti Krida Laksana, verba, adjektiva, nomina, pronomina, numeralia, adverбia, interrogativa, demonstrativa, artikula, preposisi konjungsi, kategori fatis, dan interjeksi. Nah, verba. Berdasarkan bentuk verba dibedakan menjadi yang pertama verba dasar atau bebas adalah verba yang berupa morfem dasar bebas. Contoh, nonton, makan, mandi, minum, pergi, pulang, lari, dan loncat. Verba turunan adalah verba yang telah mengalami afiksasi, reduplikasi, gabungan proses atau berupa paduan leksem. Bentuk turunannya yaitu verba berafiks. Contoh, berdandan, terbayang kerinduan, kecelakaan, masak, bekerja, dan menjalani. Verba bereduplikasi, lari-lari, ingat-ingat, maju-maju, semangat-semangat, malas-malas. Verba berproses atau gabungan, bercanda-canda, tersenyum-senyum, terbayang-bayang, berandai-andai. Verba majemuk, buah tangan, cuci mata, unjuk gigi, adu domba, campur tangan, dan main hakim. Kemudian subkategori verba dapat dibagi sebagai berikut. Banyaknya nomina yang mendampingi. Verba intransitif merupakan verba yang menghindarkan objek. Contoh, balik sama dengan kembali. Diam itu artinya tidak bergerak. Kemudian verba transitif, verba yang merupakan verba yang berupa
harus mendampingi objek, verba monostratif, verba bitransitif, dan ditransif. Kemudian berdasarkan hubungan verba dan nomina, yang pertama ada verba aktif, yaitu verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku, biasanya berafiks me, ber, ataupun tanpa prefiks. Verba pasif yaitu verba subjeknya biasanya diawali dengan prefiks di atau ter. Verba anti-aktif atau ergatif yaitu verba pasif yang tidak dapat diubah menjadi verba aktif. Kemudian verba antipasif yaitu verba yang tidak dapat diubah menjadi verba pasif. Berdasarkan hubungan verba dan nomina. Yang pertama, verba resiprokal yaitu verba yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak dan perbuatan tersebut dilakukan dengan saling berbalasan. Kemudian verba non-resiprokal yaitu verba yang tidak menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak dan tidak saling berbalasan. Selanjutnya, berdasarkan referensi argumen. Verba refleksif yaitu verba yang kedua argumennya mempunyai referen yang sama. Verba non-refleksif yaitu verba yang kedua argumennya mempunyai referen yang berlainan. Berdasarkan referensi argumennya, yaitu verba kopulatif, maksudnya verba yang mempunyai potensi untuk ditanggalkan tanpa mengubah konstruksi predikatif yang bersangkutan. Verba ekuatif yaitu verba yang mengungkapkan ciri salah satu argumen. Selanjutnya adalah adjektiva. Adjektiva merupakan kategori yang ditandai oleh kemungkinan untuk bergabung dengan partikel tidak, mendampingi nomina atau didampingi partikel. Nomina atau kata benda, kategori yang secara sintaksis tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak dan mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel dari. Pronomina dibagi menjadi dasar, turunan, dan gabungan. Pronomina, kategori yang berfungsi untuk menggantikan nomina, yang digantikan itu disebut antecedent. Interseksual, ekstraseksual. Kemudian numeralia, kategori yang dapat mendampingi nomina dalam konstruksi sintaksis. Ada traktif, kolektif, non-traktif. Kemudian interrogativa, kategori dalam kalimat interrogatif yang berfungsi mengganti sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara, dasar, turunan, dan terikat. Kemudian ada adverbia. Adverbia merupakan kategori yang dapat mendampingi adjektiva, numeralia, atau preposisi dalam konstruksi sintaksis. Ada bebas, turunan, dan berafiks. Kemudian juga ada kategori lain. Selanjutnya adalah artikula. Artikula merupakan kategori yang mendampingi nomina dasar, khusus nomina singularis, khusus kelompok. Kemudian preposisi, kategori yang terletak di depan kategori lain, terutama nomina, sehingga berbentuk frasa, eksosentris, dan direktif. Dasar, turunan, dan yang terakhir kita membahas konjungsi. Konjungsi merupakan kategori yang berfungsi untuk meluaskan dan menghubungkan bagian-bagian lain. Interjeksi yaitu kategori yang bertugas mengungkapkan perasaan pembicara dan secara sintaksis tidak bergabung dengan kata-kata lain. Ada dasar, turunan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.